di mana juga kita pemilihan bahan yang kita produksi itu merupakan bahan-bahan plastik yang memang mudah di-recycle. Oke. Jadi dari dasar tersebut kita berusaha memberikan secara tidak langsung manfaat yang cukup baik buat masyarakat. Di mana tidak cuman kita cuman cari keuntungan aja, tapi berusaha memberi dampak yang positif terhadap masyarakat dan juga terhadap karyawan kita juga, Pak. Seperti itu. Nah, lantas seperti apa update kinerja dari perseroan? Mungkin juga bisa disampaikan hingga saat ini itu capaiannya sudah sampai di tahap yang mana, Pak? Secara umum, Asia Pramulya sendiri kan memang untuk tahun ini terjadi pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun kemarin. Di kuartal pertama target kita tercapai, kemudian bottom line kita juga ada peningkatan, di mana hal tersebut ditunjang oleh investasi yang kita lakukan sejak 2023 ke 2024. Di mana kita menambah lini produksi terkait untuk galon air tersebut. Momen kan sekarang kita lihat bahwa peralihan dari galon PC ke PET itu cukup masif. Betul. Semua dari industri AMDK kecil sampai besar semua beralih ke sana, Pak. Dengan adanya line baru yang ada di Pasuruan tersebut, kita sekarang bisa mensuplai kebutuhan galon air di Indonesia, di Jawa terutama, Jawa Timur, dan ada di beberapa pulau juga kita ada. Itu per bulannya kita bisa mensuplai market sebesar 160.000 galon per bulan. 160.000 galon? Iya. Nah, itu sangat membantu kita untuk pencapaian kita di kuartal pertama, Pak. Baik, itu dia capaiannya. Nah, kalau kita bicara mengenai iklim usaha, karena kita tahu juga kan dengan munculnya banyak produk-produk baru makanan yang menggunakan juga plastik kemasan begitu kan, ini juga semakin beragam, bahkan industri air minum juga berkembang, semakin banyak bermunculan merek-merek baru begitu di lapangan. Nah, Anda melihatnya bagaimana potensinya sendiri, Pak Riki, akhirnya kalau kita bicara iklim usaha? Iklim usaha untuk di dunia packaging saya rasa akan berkembang terus, Pak. Karena memang ada stigma terkait dengan isu lingkungan, memang ada, betul. Tapi sampai saat ini belum ada packaging yang bisa menggantikan plastik secara keseluruhan. Di mana dari sisi fungsi, sisi ekonomis, sisi estetika. Cuman dari situ terhadap pergeseran yang ada itu lebih terhadap cara pandang masyarakat terhadap packaging, Pak. Mereka menuntut lebih sehat, lebih higienis, kemudian dari sisi halal dan lain sebagainya, kemudian efisiensi produk, Pak, efisiensi packaging, di mana sekarang lagi trennya seperti saya sampaikan tadi ke arah produk yang lebih higienis, yaitu yang dampak kesehatannya seminim mungkin. Kemudian kebersihan, kemudian higienis dari produk itu sendiri. Kemudian juga dari sisi terhadap lingkungan, karena produk PET itu memang produk yang paling mudah di-recycle, seperti saya sampaikan tadi. Jadi produk packaging rigid yang kita produksi itu kalau di bahan baku PET itu yang tier paling atas, Pak. Di mana hasil pemakaian dari PET tersebut kan kalau di recycle itu ada 2 poin, Pak. PMR dan PCR. PMR itu post manufacturing recycle. Itu tugas kita sebagai industri. Ada lagi PCR, post consumer recycle. Itu peran kita bersama, masyarakat, pemerintah, kita di dunia bisnis. Dari hal tersebut, di mana poin tier kita paling atas, waste dari botol itu bisa digunakan untuk seed, di mana produk-produk tersebut Bapak lihat gelas untuk di kafe-kafe yang dari PET yang bening-bening. Kemudian dari situ bisa di-recycle juga menjadi fiber, di mana untuk kain, untuk garment. Jadi saya lihat memang dengan pemilihan Asia Pramulya untuk fokus di produk yang menggunakan bahan-bahan tersebut, membantu sustainability juga. Itu dia keberlanjutan, kemudian kaitannya dengan lingkungan, justru waste-nya sendiri bermanfaat untuk jadi produk baru lagi ya berikutnya, begitu. Ini menarik nih, Pak Riki. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai tadi, ini sudah IPO, kemudian pasti ada dana segar yang diraih oleh perseroan. Mungkin Pak Arief nih sekarang bagaimana bisa menjelaskan juga kepada pemirsa apa saja nanti yang akan digunakan dari dana segar yang diraih ke 106,5
100,68 miliar rupiah ini, Pak. Ya. Oke, jadi untuk penggunaan dana kita atas IPO ini kurang lebih total 100,6 miliar ya. Jadi 50% kita untuk penambahan kapasitas produksi dengan investasi penambahan mesin-mesin yang memang kita khususkan untuk beberapa segmen, Pak. Jadi untuk makanan, kemudian untuk kemasan packaging cat, kemudian ada kemasan minyak goreng juga kita ada nambah kapasitas. Tapi untuk alokasi paling besarnya kita memang di segmen kemasan AMDK, di mana tadi yang disampaikan sama Pak Riki juga, kalau sekarang ini momennya kita untuk beralih atau kita investasi untuk menambah kapasitas kemasan AMDK, di mana pemberitaan-pemberitaan soal bahaya kesehatan atas zat berbahaya bisphenol E yang cukup masif ya di berita-berita sekarang. Akhirnya kita menambah kapasitas untuk memproduksi kemasan yang lebih sehat, yaitu kita BPA free menggunakan material polyethylene terephthalate atau PET dengan kode resin 1. Selain itu sisa 50%-nya kita gunakan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian bahan baku, kemudian penambahan tenaga kerja, kemudian juga ada biaya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Berarti ada mesin-mesin baru yang akan didatangkan begitu, Pak Arif nanti. Itu akan diwujudkan terrealisasi tahun ini kah atau bagaimana? Kita maksimalkan untuk direalisasikan tahun ini. Baik, nah bicara mengenai era digital ini menarik juga ya Pak Riki, bahwa kita tahu hampir semua perusahaan sudah mengadopsi begitu ya, gimana ini bisa meningkatkan efisiensi dari Asia Pramulia sendiri, bagaimana Pak? Terkait dunia digital Pak ya, bagi kami Asia Pramulia dunia digital itu cukup membantu kami Pak. Saya lihat ada dua sisi Pak, dari sisi keluar dan ke dalam. Kalau sisi ke dalamnya dengan adanya digitalisasi membantu kami untuk mempercepat prosedur dan proses kerja kami. Contoh dengan adanya sistem ERP, kemudian paperless, membantu kita untuk memverifikasi apapun dokumen itu lebih cepat. Dan juga kita pemakaian kertas cukup terbantu, nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya, sebelum digitalisasi. Kemudian kalau dari sisi yang keluar itu membantu untuk memperkenalkan Asia Pramulia lebih, termasuk dari marketplace yang dari online dan lain sebagainya. Kita juga ada lini-lini tim yang menangani online kita juga, dan juga kita bisa lebih mudah memperkenalkan Asia Pramulia dengan digitalisasi tersebut, baik melalui channel medsos kami dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Baik, lantas tantangan apa saja yang masih akan dihadapi, kemudian langkah mitigasinya seperti apa, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.